Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina istafa wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa di mana saja Anda berada yang berbahagia, rahimakumullah. Kehidupan umat manusia yang beragama Islam adalah suatu labuh yang pasti ditempuh, suatu jalan yang harus dilalui. Di saat manusia lupa dan terlupakan akan tujuan hidup yang semestinya, di saat itu pula lah manusia akan terporak-porandakan oleh tipu daya syaitan alaihi laknah. Tiada benteng yang kokoh, tiada tameng yang kuat kecuali hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saja Anda berada yang berbahagia, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan di antara umat manusia mengatakan iman kepada Allah, maka keimanannya itu tanpa diuji. Pasti iman yang diucapkan itu akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setebal apakah iman itu, setinggi apa iman itu, Allah pasti akan uji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia mengucapkan kami beriman kepada Allah, namun keimanannya itu tidak diuji? Sudah barang tentu tidak. Iman yang diucapkan setiap saat, yang diakui setiap saat, dan kapanpun dia itu ditanya, walaupun dia sedang berbuat yang tidak baik, dan bahkan andekan dia lagi mabuk, lagi teler, dikatain kafir, marah dia, pasti dia mengucapkan bahwa aku adalah orang yang beriman. Namun keimanan itu tidak cukup hanya diucapkan dalam lisan, perlu adanya suatu pembuktian. Maka suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mal iman, apa itu yang dinamakan iman? Pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang apa yang ditanyakan seorang laki-laki ini. Qala, kata Rasul, idza sarratka hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'minun. Andaikan dirimu ini ketika menjalankan suatu kebahagiaan, menjalankan suatu kebaikan menyebabkan hatimu bahagia, dan ketika menjalankan suatu kejelekan, kemaksiatan, kezaliman bikin resah, hati nggak tenang,
Kalau kata bahasa anak-anak sekarang ini galau katanya. Nggak tenang ketika habis menjalankan suatu kemaksiatan, maka kata Rasulullah, fa anta mu'minun, maka kamu termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis begitu dia masih ada suatu pertanyaan lagi yang muncul dalam pikirannya. Ya Rasulullah, wa mal ismu? Kalau begitu apa itu yang dinamakan dosa ya Rasul? Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza haka fi nafsika syai'un fada'ah. Maka ketika di dalam benakmu, di dalam pikiranmu terwujud, terlintas akan suatu permasalahan yang tidak baik, fada'ah, maka tinggalkan. Kenapa? Saat terlintas dalam otak kita, saat terlintas dalam pemikiran kita suatu perkara yang tidak baik, itulah yang memunculkan suatu kemaksiatan. Kemaksiatan akan mengakibatkan suatu dosa. Dosa akan menyebabkan kita nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat dan para pemirsa di mana saja Anda berada yang berbahagia rahimakumullah. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya menyatakan bahwa di sana diterangkan ada tanda-tanda mati hati seseorang. Orangnya masih hidup, makan bisa, minum bisa, bergerak juga bisa, ngedip pun begini masih bisa juga. Tapi dinyatakan bahwa hatinya mati. Hati ini berkaitan dengan iman. Tanda-tanda bahwa seseorang itu hatinya mati yang pertama adalah adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Tidak merasa sedih ketika meninggalkan ibadah. Ini yang sering malah kadang-kadang ketika penganten. Ngantennya laki sama perempuan karena didandanin, udah menor, nggak sholat itu. Bapaknya ngikut-ngikut juga bapaknya. Ibunya ngikut, mertuanya ngikut. Akhirnya apa? Satu keluarga nggak sholat. Apalagi sholat yang ditinggalkan itu jelas-jelas sholat wajib. Kalau sunnah sih mungkin tidak apa-apa, tapi wajib. Duhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, tamunya tambah banyak. Isya selesai, capek ketiduran sampai subuh. Subuh kesiangan juga. Duhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, katanya begitu. Ini tanda bahwa hati seseorang mati. Yang kedua kata Asy-Syaikh Ibnu Athaillah adalah an-nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Tidak menyesal ketika berbuat maksiat. Bangga bahkan. Maksiat itu bangga. Ini yang sangat bahaya kan begitu. Berbuat maksiat bangga, senang, bahagia. Lah kalau dicabut rohnya gimana? Kita kan tidak tahu. Ja'al mautu baghtah. Datangnya mati tiba-tiba, dadakan, ngagetin. Makanya sangat dilarang orang punya sifat latah, itu dilarang. Karena apa? Latah ini kadang-kadang kan dia mengucapkan ketika dia kaget. Makanya sampai para salafus salih, orang-orang terdahulu sering mengingatkan kepada kita sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak zikir, mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Maka tujuannya apa? Ketika nanti roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ucapkan adalah kalimah-kalimah yang baik.
Allah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kalimat-kalimat baik lainnya. Tapi kalau kita latah, maka standarisasinya apa yang banyak ketika hidup diucapkan, itulah nanti ketika dicabut rohnya yang keluar. Kalau yang biasa diucapkan setiap saat kaget, buset, dikhawatirkan ketika dicabut rohnya, karena datangnya mati ini adalah ngagetin, yang keluar ucapannya bukan Allah tapi buset. Kalau udah begitu, bukan husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Pak Ustadz, bisakah seorang pemabuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir hayatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha rahman dan rahim. Kalau ditanya bisakah, saya jawab bisa. Bagaimana caranya? Orang yang berbuat maksiat kepada Allah, baik itu pemabuk dan sebangsanya, pertama harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Yang kedua, dia harus banyak-banyak merubah sikap, memperbarui sikap yang dulu kurang baik menuju sikap yang lebih baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak ada niat untuk mengulangi lagi. Dengan 3 perkara ini minimal, insya Allah akhir hayatnya akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Anwar. Saya ingin menanyakan tentang pembahasan dari Ustadz, terutama tentang pembahasan moral tadi. Jadi di zaman era globalisasi ini banyak sekali kaum muslimin, terutama anak para pemudanya, yang banyak sekali mengikuti kebudayaan orang-orang barat yang dapat merusak moral kita semua. Nah, itu bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Permasalahan macam itu pertama memang harus ada dukungan kuat dari orang tua, mengarahkan. Kalau di kampung gampangnya disuruh ngaji, deket sama ulama, deket sama kiai, deket sama ustadz, deket sama mu'alim. Karena apa? Disitulah nanti akan dapat pengarahan dari para guru-guru yang ada di wilayah kita. Dan disitu nanti diajarkan akhlakul karimah, tata cara kehidupan yang baik menurut syariat agama Allah, dan juga yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang tua sudah mendukung, anak dibimbing mau, insya Allah selamat. Akidah dan keimanannya akan selamat. Namun kalau sudah orang tua tidak mengenalkan agama, tidak mau menyuruh dan memberikan contoh, ini yang bahaya. Kadang-kadang permasalahannya unik juga di masyarakat. Orang tuanya nyuruh, nong, neng, tong, sono ke masjid. Anaknya mau berangkat, bapaknya di rumah nonton TV, emaknya lagi ngikut lihat sinetron. Suatu saat anaknya datang, rasa protes pasti ada. Suatu saat anak itu akan beralih aliran, perginya ngaji tapi tidak ngaji, perginya ke masjid tapi tidak ke masjid. Ini nanti yang mengakibatkan pemuda itu akan yang dinamakan broken home. Kalau udah broken home, maka permasalahannya apa? Tidak sepele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jariah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara yang efektif menanamkan keimanan kepada anak-anak kita? Itu saja pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Memang kondisi zaman sekarang ini kadang-kadang keluarga tidak menjadi peran utama untuk mendidik anak agar anak itu mempunyai moral yang baik, akhlak yang mulia. Kita sebagai umat Islam harus fanatik dalam agama. Kalau agama kita diganggu, kita jangan segan-segan untuk memberikan suatu perlawanan, dalam arti perlawanan yang positif untuk membentengi keluarga kita agar keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita gunakan masa kecil anak-anak kita ini, kita didik dengan agama yang baik, karena keluarga, lebih-lebih ibu adalah sebagai madrasah awal dari anak-anak kita semua. Kedepannya tinggal kita arahkan pendidikan yang baik lagi, sudah barang tentu adalah pendidikan yang ada agamanya. Jangan sampai kita lepas anak itu sekolah berpendidikan tanpa ada agama. Itu yang khawatirkan untuk kedepannya anak-anak. Saya kira pertanyaan sudah cukup. Para pemirsa yang berbahagia rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bil khusus terhadap saya pribadi sebagai penyampai dan umumnya kepada para pemirsa di mana saja Anda berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.